Gua buka ya. Ronas di mana? Tuh ditangkap polisi. Idenya Pai nih, Nat. Bukan gua. Gua buka di sini. Apaan? Lexotan. Oke, ini versi gue ya. Jadi nanti lo abis ini lo harus interview Bujana. Jadi gue lagi nunggu bandar, dia yang datang. Udah. Nangis ya ke gue tuh. Yang sementara lo juga tahu bahwa konsumsi obat itu tidak main-main gitu. Yang bener-bener ke tubuh tuh jadi nagih gitu. Yang selalu diucapin Pai kalau ketemu temen gitu, kalau udah makan belum? Buat gua rezekinya Pai itu nggak pernah putus loh. Dia tuh ke Pai ngadu yuk, masa ke guru gitu. Sama almarhum Andi kan. Terus almarhum Andi ngasih tahu ke gue. Kenapa begitu? Karena sistem royalti di Indonesia bukan tidak percaya ya. Biarkanlah aku begini, ini mau. Biarkanlah. Lu aja kesinian dikit, Nat. Nah, ya kan nggak ada yang nilai gitu. Oke, balik lagi di RSG TV nih. RSG itu apa ya? RSG itu Romeo Renault Senar Gitar. Oh, gua pikir Raden Gatot Subroto. Oke, jadi siang ini berhasil nih ya konspirasi ya. Gua ngundang Onat, diam-diam gua ngundang lo. Iya. Pokoknya ya kalau alhamdulillah kok gua tuh selalu dominan. yang mau diinterview tuh Ronald loh. enggak, ini kan dapat. Jadi oke, siang ini kedatangan didatangi kali. Didatangi Sama gue. oleh Samot. Dan ini adalah apa ya? Kedua kali ya berarti. Kedua kali lo di tempat Ya. gue. Padahal yang Kalau pertamanya Nat, niatnya kali. dia ya, yang ngomong gua aja. Ya ini dua orang ini sahabat lah ya kalau gue bilang ya. Iya. Karena dari awal pertama Gigi, Onat dulu kan. Iya. Tanya Ronald deh. Gimana, Kalau Nat? gua mah di podcast udah pernah cerita, dia tuh rahasianya banyak. Gimana, Nat? Jadi sebelum nama Gigi ada itu, Ya mendingan cerita sebelum Gigi, Nat. iya awalnya tuh gue sejarahnya dulu ya. Ya. Gue ketemu Samot di mana? Gimana? Coba. Di Bandung di kafe. Enggak, gimana ceritanya? Sama nggak nih? Pai, tau kan? Ya, Temen kita tuh si Lai. Iya. Jadi ada klinik ini si Jennifer Beaton. Jennifer Jennifer Beaton. Beaton, gila. Iya. Gitarisnya Michael Jackson. Nah, itu lagi klinik di Jakarta. Dulu di Ebony itu apa tuh di Kuningan. Oh. Diskotik situ. Nah, oke, udah kelar Lawas juga ya, Boni ya. Yoi. Terus Pai itu masih penasaran. Oh, gua gimana lagi nih dia mau klinik di Bandung. Karena ngincer alat dia. Ya. Ada door prize. Ada door prize-nya. Oh. Udah nih, ternyata mereka ke Bandung. Kita nyusul ke Bandung. Nah, di Bandung di apa sih? SE Studio Is. di Gila, zaman dulu di banget. Ciamplas. Ciamplas. Terus? Klinik nih. Nah, kebenaran si Abah Baron jadi translator. Oh. Dia moderatornya lah. Moderatornya si Untuk Jennifer video Jennifer Beaton Beaton. itu. Bahasa Inggris si Jennifer Beaton, nah si Baron Paling bahasa bahasanya. Sunda. Ketawa. Almarhum ya. Almarhum. Ya udah di situ kenalan sama si Baron, dikenalin lah sama Pai juga itu. Ya si Baron ngajakin nongkrong. Oh, Baron ngajakin nongkrong. Karena dia kan anak Bandung ceritanya. Gue datang juga ke situ. Tapi belum. Gue datang ke Jennifer Beaton. Oh iya datang ya. Kan goblok kan. Gua nggak nge. Gila lu, gila. Gue datang ke situ, tapi gua nggak sampai habis. Nah. Karena ada reguleran. Jadi gua bilang ke anak-anak ke semua baru kenal. Gue bilang, gua sorry banget, gua duluan karena gua harus reguleran. Di mana di Puri, gue bilang gitu. Kalau kalian mau nyusul ke sana aja gitu. Udah aja gue cabut duluan. Udah, nih udah selesai kelar acara ya si Baron ngajakin, nongkrong yuk. Si Thomas main. Ayo. Ya udah nongkrong di situ, ngeliat dia main. Oh.
Pai ikutan tuh. Ikut. Pai, Bongki. Imanes, Bongki, Oh ya, ada Anang, Imanes almarhum juga. Anang, Si Andiliani, Penge. Andiliani, Penge, Ando. Oke. Ya, ini sebelumnya nih, ini acaranya adalah di ini playlistnya namanya Ngobat. Apa tuh? Ngobat 90s. Ngobrol bareng anak-anak potlot tahun 90-an. Oh, iya. Oke. Lanjut, Kakak. Ini apa dulu nih? Oh, ini. Kopi susu. Oh, kopi susu. Ini ada iklan sebentar ya. Maaf. Ini kita lagi ada di Sejuk Bakmi dan Kopi daerah Pejaten Barat. Pejaten. Curhat ya tempatnya ya. Iya. Enak. Makanannya juga enak loh. Oke, lantas lanjut. Udah gitu? Ya udah. Terus si Pai ngomong, ya udah lu bikin band aja lu. Enggak, belum. Enggak, gini, Pai tuh. Enggak, pokoknya dari Pai begitulah. Bukan, pokoknya. gua main terus pada ngejam kan. Terus habis itu kan gua duduk tuh di tablenya mereka. Terus Pai bilang, "Lu ngapain skill segitu main di sini? Lu ke Jakarta aja." Gitu. Oh, jadi skill lo tuh udah jago-jago. Nggak, dulu. katanya. Oh, Skill kata dia Pai. memang skill dewa. Skill dewa di kafe maksudnya. Iya, Tot, udah gitu ke rumah Baron lah. Karena gini, yang menang si door prize itu anak Unpar dua-duanya. Oh, Pai nggak menang. Nggak menang. Dia beli tiket banyak tuh 10 gitu, tapi dia nggak menang. Yang menang tuh Jikun sama satu lagi anak Unpar juga, tapi dia nggak maksudnya nggak main band. Baron nggak tahu Pai kali. Tahu orang Nggak Baron. tahu. Gua bilang, Gue pikir Gua bilang, KKN. ke tempat Baron, ke rumah Baron aja tuh, ke kosannya di daerah Cimbuluit. Dari situ Pai datengin tuh Jikun nggak mau dilepas sih itu Wami Bar Oh, Wami Bar. yang merah, Ya, yang oh, awal banget. Itu emang Pai banget ya. Iya, Oh, nggak, kan dulu kan nggak ada jualan nggak gitu, ada. beneran. Pas udah ada yang satu lagi kata Baron tuh, siapa gitu namanya. Udah disusul aja sampai pagi. Nah, nunggu sampai pagi, Pai bilang, lu ngeband aja gitu. Oh, lo ngeband aja. Heeh, ke almarhum, ke gua, ke Ronald. Kalau gua udah ngeband sama almarhum. Sama almarhum Baron. Emang udah ngeband gitu. Ronald disuruh, vokalisnya siapa? Nih ini aja, Andi. Wah, Andi Liani. Heeh. Almarhum. Wih, gila ini lawas-lawas banget ceritanya. Ya udah, abis itu nggak lama Ronald suka datang ke Bandung. Nah, suka datang ke Bandung, gua pikir, wah ini Ronald bener-bener nih datang ke Bandung buat ngeband. Bangke, ada cewek ternyata. Rambutnya masih gondrong nih Ronald segini nih, masih gondrong. Bener kan lu? Ada cewek kan? Lucu banget lah ceweknya saat itu. Anjing. Mudah-mudahan masih ada tuh ya. Udah. Gua buka ya. Pas minggu keberapanya datang lagi tuh sama Pai, sering jalan ke Bandung. Tiba-tiba gua jalan, Pai, Ronald di mana? Ronald ditangkap polisi. Loh, kenapa? Kenapa? Kagak ada KTP Bukan. gua. Jadi gini, anaknya underage. Gila. Enggak, Di satu bawah lagi. umur. Enggak lah, ngarang. Enggak, ngarang. Enggak. Ayo, mana Gua yang tuh bener nih? Tahu yang nggak bener ada apa? KTP, nggak ada KTP. Jadi Oh, karena semua nggak ada KTP. semua kamar itu dimasukin Sweeping. sama di sweeping, periksa KTP. Gua nggak ada, zaman itu gua nggak punya Oh, KTP. Jadi lu tuh berdua check-in. Enggak, kamar kita. Oh, di kamar hotel itu. Kamar rame-ramean, bukan kamar gua berdua. Berdua juga nggak apa-apa kali, Nat. Lu udah dewasa sekarang. Polisinya udah pensiun. Jadi Enggak, ini kita lama lah kita. Iya, Jadi ini lama. Nah, emang- tenang aja. Yang nanti next kan ini kan. Oke. Jadi sejak itulah lo pada ngeband. Iya, ngeband. Onat main drum. Onat main drum. Tiap dia kalau pokoknya dalam seminggu tuh ke Bandung gitu, datang kita latihan sama dia.
Kalau si Baron kan, karena Baron masih kuliah di sana. Jadi gua mesti nyamperin si Baron di Bandung. Studio studionya Baron. Iya, ya mensewa-sewa gitu. Sewa-sewa. Sewa-sewa gitu. Abis itu tuh, nah gue ke Jakarta kan. Lo ke Jakarta. Gue ke Jakarta, udah tuh nggak pernah ke Bandung lagi. Gue di Jakarta sama dia sama Pai ngisi-ngisi lah. Ngisi. Ya bapaknya anak-anak lah si Bapaknya Pai ya anak-anak kan. Pai ya, emang ya. Ngisi-ngisi. Nah udah ngisi-ngisi banyak belum proyekan belum ya Pai ya. Belum. Maksudnya dia udah Jadi udah beres bikin gitu-gitu anang. udah? Enggak, udah bikin anang tuh. Oh, udah bikin Pai anang. itu. Tapi udah hits dong berarti. Hah? Itu Anang udah hits. Biarkanlah nggak gua ke Jakarta tuh pas biarkanlah tuh. Oh gitu. Pas lagu biarkanlah udah pas lagi proses lah. Sebelum mixing lah gitu. Gua ke sana bawa udah nongkrong di Potlot, gua ikut-ikut dia doang sama Pai. Udah kemana-mana gua ya tidurnya di rumah Pai. Ya jadi kan waktu itu dulu kalau nggak salah kemana ada Pai pasti ada lu, ada Onat kan. Iya. Stuntman-nya Pai Iya, kan. iya, maksudnya udah dia udah kayak tim kecil lah gitu. Tim kecilnya Pai Tim ya. kecil. Abis itu ngisi ternyata Pai itu menurut gua ya Nat ya. Pai itu Gimana? jago untuk yakinin orang Pai itu. Jago banget dia. Waktu itu ke produser gitu, berangkat ke Fluid gitu. Dia materi belum punya lengkap, tapi dia bisa meyakinkan kalau orang itu bisa mau dengan Produk keren. produk ini keren gini bisa jadi Pak itu. Enggak, ilmu itu menurut gua sih yang gua lihat gitu. Jarang yang punya tuh kayak Jarang gitu. yang punya itu. Nggak semua orang. Nggak Bener. semua orang bisa. Bisa nanemin kepercayaan ke orang itu gila menurut gua Pai. Sampai akhirnya bikinlah itu Andilian itu. Oh Andiliani. Andiliani bikin udah jalan. Kayaknya gue di podcast yang lu dulu pernah cerita yang Pai dikeluarin kan. Ya, ya. Ya itulah mendekati itu. Oh jadi gara-gara kesibukan itulah ya. Iya kalau gua ngelihatnya begitu, nggak tahu kalau internalnya ya, lu harus tanya di anak-anak slang. Cuman activity kita tuh di Potlot beneran terus saya begitulah. Oh. Ya rekaman ke sana, minggu bentar jalan lagi kayak gitu. Ayo Ronat. Nah terus setelah lo main-main segala macam bisa ada Gigi, terus Onat bisa jadi drummer Gigi. Enggak, kalau gua sama Ronat udah deket banget. Oh sebelum acara yang kejadian Jennifer Batten itu ya? Oh mendingan juga sebelum Gigi ini. Jadi Gigi. gua ngisi kan, Gimana? Andi, almarhum Andi lah. Banyak sih Pai waktu itu di Triple M ya. Ya. Triple M tuh jadi markas kita lah, gitu lah. Markasnya. Markas lah udah. Terus kita nih berangkat kerja tuh pasti kan jam 3 siang dari rumah Pai itu. Ntar nyampe ke Potlot jam 3:30 dulu kan gak macet ya. Nggak macet, ya. Dari Lenteng Agung ke Potlot kan deket, naik taksi udah nyampe gitu kan. Jam 3:30. Ntar baru jam 5 gitu kita jalan tuh ke Triple M ke kota. Triple M. Nanti pulang tuh jam 8 pagi ya Nat. Jam 8 pagi ke rumah Pai. Tidur. Udah tidur, bangun lagi jam 2. Jam 3 jalan lagi. Kayak gitu. Everyday kayak gitu bermusik. Beneran. Jadi Aktivitasnya begitu. begitu itu berbulan-bulan. Nah, ada satu waktu. Nggak tahu dia masih inget nggak? Satu waktu kita bangun duluan. Pai, gua, almarhum Andi udah duluan. Ini Pai nih. Idenya Pai nih Nat, bukan gua. Gua buka di sini. Apaan tuh? Ngapain tuh? Lexotan. Apa leksokan ya? Obat, bo. Oh, Kan iya. dia tuh, lu inget nggak kebiasaan lu tuh kan kalau bangun tidur bukan air putih, teh manis segelas. Jadi langsung dibikin sama Inang tuh nyokapnya Pai. Udah pastilah ada Ronat, pasti ada teh manis gitu. Kalau yang lain tuh enggak kan, air putih. Kalau dia teh manis segini nih, Det. Sama Pai ditumbukin tumbukin, udah masukin ya ke situ. Udah minum. Itu bukan dia aja, itu di Potlot itu gua habis juga dikerjain. Sama Dungolit, gila loh. Si Anang ke teh botol,
Gue lagi tidur, gue nggak tahu apa-apa ya kan. Bangun, wih, ini Nat buat lo. Ih baik banget nih, tumben gitu kan. Gue minum dong, suntulan gue. Nggak tahu nggak itu? Kejadian itu gimana? Kejadiannya itu, udah kan biasa bangun tidur tuh ya jam 2 lah ya, jam 2 gitu. Bangun tidur, mandi apa gitu. Dia kan sebelum ngapa-ngapain, sebelum cuci muka apa tuh, dia Marlboro merah. Sama teh, set, habis, udah dia udah mandi aja dia, udah dia emang kalau dandan paling lama. Dia tuh Lamboyan emang. Iya nggak, udah milih baju gitu, udah hari itu milih baju tak udah. Kita kan udah mandi apa kayak gitu. Nah dia tuh kita keluar mandi udah siap-siap kayak gitu, dia tuh bisa ganti baju bentar dulu 3 kali ganti lagi. Bagus gak yang ini? Kurang Nat, ganti lagi gitu. Udah jadi nih gue. Kerjanya dipoto dandan ya terus. Obat dandan ya Nat. Lu nyadar nggak? Kagak Pas sadar. udah dipotlot, enggak dipotlot dikasih tahu, dipotlot dikasih Kagak tahu. Kalau dipotot itu ya pas setelah gue suntulan tidur lagi kan. Besoknya sadar dong, baru ceritain. Baru diceritain. Enak gak Nat? Gak tahu, pokoknya aktif aja. Aktif aja. Nat, maaf ya, bukan gua itu, Pai itu. Tahu lah. Enggak, soalnya kan gua kan ya tahu sendiri, gua di sana kan gini aja Iya. joprak gua. Apalagi yang lain. Clean ya, Teh? Clean gua. Clean lo ya. Wih, gila. Terus kalau lo, Mat, Apa? lo Clean gua. clean apanya? Enggak, saat Clean. itu. Saat itu Oh, saat itu clean. clean. Karena belum ada yang Duit. aneh-aneh. Belum ada duit. Nah, terus kan lo pada pokoknya kemana Pai ada lo berdua pasti kan? Ya. Ya soal bapaknya anak-anak gimana Bapak dong? dia sampai panggil ayah dia. Yoi. Ya. Nah terus proyek apa aja tuh yang selain Anang? Apa aja tuh? Banyak yang digarap? banyak banget lah pokoknya saat-saat itu ya. Apalagi musiknya yang namanya rada-rada rock apa dong ya. Kan dia kan Pai itu kan titisan Dedi Dores. Nggak, maksudnya dari Dedi Zaman Dores, itu sih, zaman tapi itu ya. dia lebih upbeat dikit, Ya. gitu. Kayak lagu Biarkanlah, Sanggupkah itu kan slow rock, cuman lebih berisik dikit lah. Kalau yang almarhum Dedi Dores kan Nika Ardila kayak gitu-gitu kan, yang bener-bener Minor gitu. Dominannya Kalau di Pai minor itu kan, udah ke mayor tuh. Oh. Nah itu era itulah maksudnya. Nah itu waktu zaman di Potot itu udah serame apa tuh Potot? Wah rame banget. Rame lah. Kalau gua nggak tahu, ya Ronald kan udah duluan di sana. Kalau gua beneran ke sana bukan nongkrong, gua beneran nyari pengalaman buat musik aja gitu. Kalau gua ya pribadi. Tapi kan di Potot itu kan yang nongkrong anak orang kaya semua. Oh iya. Nah kan kalau Samot bilang lo lebih duluan, lo seberapa duluannya tuh? Dia mah udah ngeband sama Indra. Itu gua tuh juga di bawah sebenarnya nganterin Indra juga. Indra kan waktu itu kan mau ditarik di Slang kan. Oh, Ya kan. Nah, gua kan kebenaran bikin band-bandan iseng-iseng aja gitu kan. Sama Opi. Kopi mana nih? Kopi Andi Rista sama Opi. Ya udah, gue main Slang. Sudah ketemu Pai juga akhirnya. Oh di Slang itu lo juga sempat main? Enggak, gue nganterin aja. Gue nganterin Indra aja untuk latihan sama Slang. Nganterin, terus si Indra ngomong ke Pai, ini drummer nih. Oh yaudah sering ngejam aja, gue ngejam sama Pai di situ. Sebelum mereka latihan, misalnya Slang latihan gitu. Kadang gue suka ngejam aja sama si Pai. Lu bukan punya band ya saat itu? Belum punya band ya? Belum. Tapi udah main band, udah manggung kan? Udah Siapa main, gitu? udah belum. Justru gue belum. Justru gue itu istilahnya
Gua di Minangkabau. Lu SMA, SMP tuh? SMA di Minangkabau, jadi Indra latihan di studio tempat gua nongkrong lah. Minangkabau itu tempatnya siapa? Tito Studio. Oh, Deket Barce ya? Ya dekat-dekat basket situ lah Minangkabau. Jadi Pak juga sering latihan di situ juga. Ya karena nongkrong juga sih. Karena Indra sama Opi kan pernah latihan di situ kan. oh. Gitu. Ya udah. Gue jamming. Di situ gue mulai berkembang deh. Banyak kenalan kan ya, di Porto kan banyak musisi-musisi yang datang juga kan. Iya. Ingat nggak tuh siapa salah satunya siapa tuh? Selain Imanes, tadi kan udah ada tuh. Di situ gue kenal sama Lilo. Oh, Lilo juga anak di Potlot juga nongkrong ya? Gue diajak waktu itu jadi additional club project karena di Potlot. Oke. Di sana mah udah gigi dong lu? Belum memang? Dewa pun, additional Dewa di Potlot. Di Potlot udah tuh. Kenalin Iya. di Potlot. Tapi udah mendekati ke gigi dong? Kalau Dewa iya, tapi kalau Klaus sebelumnya. Oh iya? Mau 90-an kok. Oh, ya? Tuh, nah setelah kenapa bisa bikin Gigi dan pertama kali drumnya Onat? Enggak, sebelum gigi gua ada juga ngeband. Gua, dia, Lilo. Lilo. Oh, bikin Lilo Lost tuh Boy, penyanyinya Lost Boy. tuh. Oh, Lilo itu sebelum Club Project tuh berarti ya? Enggak, dia ada sampingan lah Ada gitu. sampingan bikin Gua project. sama anak ketemu, gua di situ ada manggung tuh. Jadi gua band pengiring lah. Gua, Ronald, Andi Ayunir almarhum tuh. Oh. Terus Kadek, Kadek. tau nggak? Kadek Kadek, gitar. Rihardika tuh. Penyanyinya Lilo. Buain lagu? Hah? Bawain lagu apa aja? Cover. Lagu main cover. main di Ebony di diskotik. Dia pakai headset loh kesini nih. Ingat gak lo? Pakai headset. Yang nyanyi, aduh, gak usah gue sebutin ya soalnya udah jadi anggota dewan sekarang. Gak enak. gitu ya? Hah? Yoi. Jangan lah, gak usah lah. Jangan. Udah jadi anggota dewan. Pokoknya ada lah penyanyinya dia gitu. Ya pokoknya gede di Potlot juga lah. Ya. Di Potlot juga? Ih, ambil lewat apa lagi sih? Gila ya. Oh, udah lah ya, nggak usah diceritain. Bajunya seksi banget lah gitu, cewek. Oh, cewek nih. Nggak usah disebutin dah. Oke. Step udah. Gua Dia, penasaran apa nih. nggak dia itu kalau main kan perfeksionis kan dia tuh. Oh iya. Iya, maksudnya kalau ada sesuatu sedikit gitu, dia langsung ke kru tuh langsung ngehardik tuh. Wow, langsung Nah dia ini sewa ke orang, ini bukan. Jadi pakai headset yang mikrofon di sini itu dia belum pernah sebelumnya. Onat nih. Onat nih, ya. Gua mulu yang kena. Enggak, bukan, tapi kan memang bener kan. Pas main, Gua juga nggak tahu itu. pas main, tiba-tiba pokoknya apanya gitu, suruh benerin si krunya tuh benerin apalah kayak gitu, nggak nengok-nengok. Kontol, nggak di sini. Itu penyanyinya sampai gini tuh, kan masuk lah ke sana. Bukan di klub. Iya. Di klub gitu, terus dia bilang kontol. Jadi ke siapa kan gitu, padahal dia maksudnya ke kru gitu. Di sininya nggak nyadar kalau itu langsung ke PA itu. Itu sok gak tuh si penyanyinya? Iyalah, semua nengok aja, gua aja nengok lagi nyanyi tiba-tiba ada yang teriak kontol kencang banget. Dia kelarnya, aduh maaf, nggak maksud gua. Lu langsung ngejelasin, Nat. Maksudnya gue ke kru. Gue tuh nggak tahu, asli. Gue nggak tahu. Gue mungkin udah lupa atau apa. Enggak, itu beneran, Nat. Yang main di diskotik tahu kan lu main kita? Iya, Ebony gue pernah tahu. Iya. Tapi untuk kejadian-kejadian hal-hal kayak gitu, gue mah terus terang gue nggak tahu. Skip gue. Jadi nggak sadar dia. Sebenarnya Terus jadi pengiringnya Anggun. Anggun tuh ya. Anggun Casasmi pas kemana? Tuh Anggun udah payang produksi tuh. Udah. Tapi gue belum, Gigi belum. Lagi akan ya, baru akan.
Gua sama dia, sama Kadek, sama siapa? Andi Ayunir, tur Sumatera ya. Andi apa Arya Yunus? Andi. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Enggak. Tanyain aja. Ini di luar kota. Luar pulau. Manitianya Linggau, Sumatera. Widih. apa Nat? Kita di sana nggak bisa pulang ya. Yoi. Nggak bisa balik. Nggak bisa balik, panitianya hilang. Tur zaman itu ya. Tapi konsernya berlangsung sukses. Rame. Iya, konser gitu. Tapi nggak tahu dia sampai mau jual motor apa, wah, gua nggak ngerti lah. Pokoknya kita naik pesawat nggak bisa pulang aja. Untung saat itu almarhum Andi udah megang kartu Amex ya. Wih. Iya, maksudnya udah aman gitu. Jadi pakai duit dia dulu tuh. Pokoknya Amsyong aja tuh. Amcong tuh. Nah dari situ tuh baru ke kita jadi pengiring lagi di mana ya? Jadi bandnya Prambors kita ya. Bandnya Ingat Prambors. Prambors radio yang amal Oh, iya. Iya kan? Prambors, kita tidurnya di itu di Mendut. Di mes Mendut mereka. jalan itu jalan Mendut ya. Tapi mau tidur ogah ini serem banget kan itu. Ya pokoknya pengalaman kayak gitu udah. Gua sama Ronald, wah udah deh. Udah Banyak banget lah ya. banyak banget gua yang paling inget juga ada tuh. Gua dapet ini udah Gigi udah mulai nih, udah akan mulai. Lagu Janji tuh gua nulis lirik pas sama Ronald tuh. Dulu di apa? Di kereta tuh Nat. Kereta, dari ya. Bandung. Berapa ribu lah, 5.000 kalau nggak salah tiket tuh. 5.000 rupiah. Terus Murah ya masih. beli apa Ronald, gue nggak punya duit coy. Dari Ronald udah main kan, dia ada apa lain itu bandnya tuh. Oh, Frontline. Dia tuh Band udah cafe. main di regular di kafe-kafe tapi yang gede dia tuh udah di situ. Jadi maksudnya kalau yang ini nggak ada kerjaan dia udah ada stabil lah gitu. Udah stabil. Nah gua ke Jakarta dibayar itu sama dia tuh naik kereta nasi goreng satu ya sama teh manis udah. Nasi gorengnya yang keras itu Nat. Oh, iya. Yang ada kacang polongnya. Itu kalau naik kereta selalu nasi goreng Iya, itu ya. yang ada kacang polong, terus ada rawitnya satu. Nggak lebih tuh. Udah gitu, gua nulis pakai notebook tuh. Belum ada handphone lah, Belum ada. Belum. Oh, di situ tercipta Liriknya Janji lagu tuh gua. Janji. Oh gitu. Ya gitulah ininya. Tapi itu udah Gigi udah latihan tuh. Tapi udah latihan tuh. Nah, Gigi pas awal-awal itu formatnya udah bujana. Udah itu mah enggak awal banget enggak. Coba tanya Ronald deh. Gimana tuh, Nat? Capek gue jawab. Dia dominan nih anaknya. Iya, enggak kadang-kadang versinya kan beda-beda Iya, nih. iya, Kalau misalnya kalau gue dulu Cara pandang. awal Bujana itu gue rekaman di Musika. Oke. Rekaman Mayang Sari. Kenapa pakai maaf? Kalau itu kan dulu Iya, gitu kan. iya, iya. Mayang Sari. Nah, Mayang Sari ya. Pas sudah kelar Mayang Sari atau Krisya aja. Antara dua itu aja. Lu sama gue rekaman. Mayang Sari berarti nggak ada lo. Ada gue. Enggak. Berarti bukan Mayang Sari. Erwin. Lu. Jadi situ ada Bujana. Selesai. Enggak dulu, ini versi gua yang seingat gua. Iya. Dah, gua makan nih. Makan sama Erwin sama Krisya. Bujana keluar di studio juga. Dia di studio sebelahnya deh. Ngapain lu? Nat? Dia lagi rekaman, sibuk apa? Gitu kan. Ya sibuk begini-begini aja. Mau bikin band, gue bilang gitu kan. Sama siapa aja gitu kan. Thomas sama Baron. Oh Baron tuh yang speed gitulah. Si Bujana tuh dia Baron tuh speed bandnya gitu. Iya. Wah boleh juga tuh. Ajak-ajak dong. Gue bilang gini, serius Bud. Gue bilang gitu, serius lu Bud. Iya serius. Akhirnya gue hubungin ya entah lu entah si Baron. Gue ngomong tuh Bujana mau tuh. Wah ini beda nih saya. Nah makanya versinya kan beda-beda kan. Kita dengerin ntar versinya sih. Udah. Ya udah. Si Baron juga serius lu. Bujana mau gitu kan. Dia mau Pas lo ngomong ke hubungin gue. si Baron. Pas di rumahnya atau apalah gue udah lupa deh ngomong sama Baronnya gimana.
Pokoknya gitu. Gitu. Oke, ini versi gue ya. Versinya sama. Oke. Kita dengar. Jadi nanti lo abis ini lo harus interview Bujana. Oke. Iya kan? oke. Yang ntar bener ya, kita- coba. Iya. Buya. Kalau gue ingetnya gini, Nat. Jadi gue dapet job itu pokoknya dari Pai pertamanya. Pai. Bujana seingat gue nyari rhythm section buat ngegarap beberapa lagu di albumnya Mayang Sari. Oke. Harus malam ini, yang itulah pokoknya lagu itu. Udah di situ. Gua datang sama Ronald ke Musika gitu. Iya. Terus kata biasa, seingat gua Pai yang bilang, "Buc, lu ngeband aja tuh sama mereka," katanya gitu. Soalnya Lagi Pai. gua ngisi sama Ronald di Musika itu, Pai ada. Seingat gua ya. Seingat gua. Udah tuh. Gua kelar malam ya gitu. Kelar malam di situ. Dari pagi jam 10 kayak gitu kelar. Besoknya jam 2-an gua sama Ronald tidur di potlot kan. Tiba-tiba Bujana naik Jimny tuh. Datang nyamper, kita latihan yuk gitu. Oh. Seingat gua. Oh, langsung Oke, ajakin latihan. langsung latihan. Terus ikut dong gua, kata Pai itu. Udah tuh, ikut. Di situ kebetulan ada Pierre. Oh, Pierre, ya. Ada Pierre. Udah, ikut dia juga. Nggak masuk gitu, maksudnya. Lagunya udah dapat, kayak gitu-gitunya Nggak ngejam, cocok lah. nggak Nggak cocok cocok gitu. lah untuk Cari siapa ya, katanya gitu. Yang nggak masuk, yang nggak cocok siapa nih? Nggak, bukan, maksudnya Pierre harus didikte gitu. Oh, iya. Pierre tuh main. Nggak, vokal. Pierre. Pierre. Iya. Yang cantik ada ya. Udah di situ latihan di Studio 45 di Pondok Indah. Oke. Dekat rumahnya Once. Iya. Udah kita Once aja gitu. Oh, langsung kepikiran Once. Hubungin Once mau kapan lagi latihan ke situ, tapi Once nggak bisa bangun pagi kan. Dia pokoknya seliweran lah gitu loh ininya. Abis dari situ ngajuin Andi, gua tuh Andi Rif, ya. Baron belum. Kata Ronald, males gua sama anak Bandung. Kerjaannya mau pulang katanya. Baru 3 hari balik gitu. Gua doang yang nggak pulang-pulang. Karena lu Bandung kan. Enggak, gua kan cuek gitu, nggak pulang-pulang gua udah. Akhirnya Bujana nyeletuk, udah aja. Coba cari tambah formasinya, ditambah gitaris Baron. Kebetulan Baron baru kelar tuh kuliahnya. Dari Amerika. Enggak, bukan. Di Bandung. Di Bandung, di Unpar. Unpar, dia udah pindah ke Menteng, lagi beres-beres kayak gitu. Dihubungin lah Baron datang lah mau. Baron karena udah pada tahu Baron itu kelar kuliahnya, udah pindah lagi ke Jakarta. Arman punya band yang mau rekaman, Next Band. Oh ya, Next Band ya. Next Band mau rekaman, gitarisnya nggak ada. Harusnya Dongki kan tuh. Ngajakin Baron. Hari itu banget. Kita lagi ngumpul. Lagi ngumpul nyari vokalis. Kata Baron tuh, "Man, gimana kalau lu aja masuk ke band gue?" kata dia tuh. "Siapa aja?" Bujana, Ronald, Thomas. Wah iya, datang Arman, ditinggalin band itu ya. Masuk tuh di Triple M dan ada ngumpul. Wah, gini semua. Ya maklum lah. Dalam artian saat itu kita udah profesional lah. Ya Bujana apalagi kan, dia udah ini. Senior Arman, lah dia. Arman udah nyanyi, udah kemana-mana. Gua sama Ronald udah jadi session player yang bagus lah gitu saat itu, yang banyak gitu ya. Jadi pertimbangan untuk membuat sebuah kumpulan tuh banyak gitu. Gini. Terus Pai sambil lewat, udah jangan banyak bacot, bikin aja dulu. Kalau bagus, kalau laku terusin, kalau enggak usah kan. Pai juga ya. Iya, enggak, Pai itu beneran, dia kan kompor banget tuh. Nah, untuk yang tadi, lu sebaiknya tanya Bujana deh. Oke. Ntar gue tanya. Enggak, jadi gini. Versinya Bujana. Enggak, di apa? sini aja.
Jadi ada insert itu dia. Coba Bud. Iya. Nih Ronald cerita ini, Thomas cerita ini, yang bener yang mana? Oh iya, oke. Nggak, ini kalau Thomas tuh versi sesudah. Karena waktu latihan sama Bujana nggak ada Baron. Baron masih sibuk di kuliah di Bandung. Ya kan, jadi kita menyatukan dulu. Kalau Bujana emang nanya ke gue, lu bikin sama siapa aja? Gue bilang sama Thomas, sama Baron. Gue bilang, oh si Baron Speed itu ya? Iya, anak Bandung, gue bilang gitu ditanya. Makanya itu gue ngomong sama Baron. Di-insert aja ntar. Di-insert ya, oke. Nanti kita tanya ya. Oke. Nah terus kenapa bisa jadi namanya Gigi? Apa emang Bujana itu? Oh Bujana yang kasih nama tuh Gigi ya? Bujana. Gua sih lagi sakit itu. Lagi Kita di lagi opname gua. Kita lagi ngumpul kok. Enggak, gue itu lu di rumah Abah itu. Gua sakit lagi di opname gua. Di apa? Di Advent gua. Oh karena apa tuh? Tipes. Iya, kebanyakan job. Oh berarti lo emang dari dulu itu lo Om Onat udah manggung, udah ngeband kemana-mana Enggak, ya? gua ngisi sama Ronald tuh bisa gini loh, berdua tuh. Jam 10 pagi sampai jam 5 gua ada di Musika gitu. Ntar gua jam 5 sampai jam 12 itu gua ada di Pluit, di Jackson. Jam 1 malam sampai jam 8 pagi gua ada di Triple M. Sama Pak ya? Iya, besoknya gitu lagi tuh. Gitu aja aktivitasnya. 3 hari berturut-turut gua gitu langsung masuk rumah sakit gua. Dan tapi kehidupan lo berdua, kalian berdua tuh udah begitu tuh ya? Udah gitu. Udah dari studio ke studio. Ya, session player kan. Udah session player ya? Nggak ada dulu, nggak ada doping-dopingan kayak gitu, nggak ada, beneran pure Lo kalau sakit ya bener-bener sakit. sakit, Capean. beneran bukan karena apa, nggak ada. Dan itu lo pada masih clean? Clean. Emang clean. Oh, Clean. clean banget ya? Clean. Nasi Padang kebanyakan kali ya. Enggak, maksudnya kan nggak makan itu saat itu kan Teratur. malam nasi goreng gitu. Kayak gitu. Kecapean juga, kurang tidur. Iya. Kayak lo tipes ya? Iya, tidur juga di kolong mixer gitu ya. Nah, Kalau misal di kursi studio aja. Iya, Kalau kursi yang studio. kosong, Iya, udah itu. duluan tempatin. Nah, sejak akhirnya bergabung di album pertama Gigi keluar, itu produser siapa tuh gitu? produser saat itu tuh sebetulnya kata produser pas awal-awal di Gigi main, maksudnya ada di apa ya, di industri gitu. Arti kata produser tuh masih rancu di sini. Oh. Jadi waktu itu kata produser itu yang ngemodalin. Ya ngerti? Yeah. Yang ngemodalin uang untuk rekaman, dia udah menyatakan dirinya produser. Tapi sebetulnya kalau kita bedah sekarang, produser itu kan yang membuat musiknya dan sebagainya. Yeah. Bisa dikatakan waktu itu udah Gigi. Oh, udah Gigi. Eksekutifnya Eksekutif produser. Koakiat. Koakiat. Si label itu gitu. Dari? The Union Artist. Oh. Karena dia nggak touch sama sekali, dia datang ke studio aja nggak. Bener-bener kita sendiri mau milih iniin lagu apa, rekaman ininya ke sini kayak gitu tuh beneran nggak ada campur tangan orang ya. Nggak ada. Beneran Bebas satu band aja itu. ya, bebas. Dibebasin maksudnya. Dia beneran nggak pernah tahu. Pokoknya Lo harus buat kayak begini dong, buat Enggak, begini, enggak, buat enggak. ya. Sama. Karena Koakiat kan kayak Bujana pernah ikut Indra kan labelnya dulu sempat di Koakiat. Udah tahu lah Bujana. udah tahu track siapa. record maksudnya. Oh. Si Arman juga udah tahu Koakiat. Jadi udah Koakiat udah istilahnya ngeliat personilnya Udah percaya lah gitu. Udah percaya gitu. Udah ini jadi bebas aja. Bebas. Cuman kalau masalah produser, karena kalau gua bilang produsernya Gigi, terus ada orang yang lihat YouTube ini terus ngebaca di kreditnya album Gigi awal, di situ nggak disebut produser Giginya kan. Oh, eksekutif produsernya disebut. Ya maksudnya kata itu kan beda soalnya gitu. Tapi dalam pengerjaan sebetulnya Gigi udah setaraf itu. Oke. Canggih ya. Apanya? Anak-anaknya. Oke, tanya lagi dia. Nah, terus berarti lo kalau nggak salah sampai 4 album ya di Gigi ya? 3 album. Nah, 3. Album pertama apa sih judulnya?
apa ya? Janjiku bukan. 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 Coba. Janji kedua Apa? Angan. 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 Oh bener lu? Angan. Kedua janji. 3 OO. Ya apa judulnya? Nggak tahu. Ya bukan aja. Oh yang ketiga 3/4. Kedua, Kedua dunia kalau nggak salah. iya Dunia. betul. Kesatu angan. Angan. Oke. Habis itu baru Onat cabut. Ya, Ona cabut ngikut gue. Oh, ngikut lo. Ah, itu kenapa kok gitu? Coba tanya nih. Masih inget gak coba dia? Udah. Gua ngetes ini nih daya ingat nih. Enggak dulu. Wah, ya, soalnya Gua dulu ya, gua lagi di musika gua. Kelemahan gua adalah perempuan. Udah itu lah. aja. Kalau masalahnya itu orang biarin, nggak Ya, usah tahu. nggak usah tahu. Tapi kenapa bisa? Ininya aja yang lucu-lucunya aja. Ya itu. Nggak yang lucu. Kelemahan gua Nggak, adalah kalau buat gue perempuan. sih yang lucunya banget pas Onat keluar nih. Gue lagi rekaman di musika gue. Musika gua nyamperin dia nih. Masih ingat kan lu? Iya, gua Maghrib. nyamperin dia. Gue lagi mixing Atik Sibi kalau nggak salah itu. Ah. Maghrib tiba-tiba Ronald dateng. Sementara nah itu gue udah make tuh kalau itu. Waktu udah apa tuh? Putau atau apa? Tahu. jadi gue lagi nunggu bandar dia yang datang. Tapi gue salah momen aja. Kenapa gue curhat ke dia? Kenapa? Percuma aja ya kan. Kalau begitu kan sama-sama main drama kan. Gue bilang, Datang. wah gue salah. Coba lu datang. Apa yang lo omongin pertama kata-kata apa tuh yang keluar? Ya gue keluar. Mod gua keluar nih gini. Gua bilang kenapa lu? Kenapa keluar gitu? Lu bayangin Gua ya, kalau- lu bayangin ya. gua- Lu bisa bayangin kan? Dia kan nunggu sesuatu. Nah, gue curhat, nggak konsen, pasti nggak konsen. Dia, gue udah Nangis ya ke gua tuh. Mod gua ya nangis gue di sini. Udah nat gini. Tapi gua sambil gini datang nggak dia. nggak konsen kan? Garu-garu. Oh iya, udah mati apa sih lu? Enggak, gue cuma nanya gini, lu keluar kenapa? Yang gue ingat waktu itu, wah gue selama nggak ada lu, nggak enak lah gitu. Lo ngomong gitu ke? Nggak dia ke gue, Situasinya. kan gue duluan yang keluar. Oh, lo udah. Nggak gini loh, duluan ya? gue kan sebelum bikin gigi udah sama dia, ya kan? Chemistry-nya itu udah, ya udah lu Cara tau drum sendiri and lah, bass lagi ya. gitu loh. Nggak ada datang dia, pakai mobil Honda kalau nggak salah lu. ini Kijang Ya, Kijang. Nggak ada dia. Seenggaknya itu kan mesti komunikasi, walaupun orang dalam, maksudnya yang pernah ngikut kita juga sih. Tapi kan secara komunikasi Dia mau ngomong ke siapa lah gitu saat itu. Dan emang secara emosional lo udah lama kenal dulu. iya. Dan yang dianggap tempat yang gue percaya untuk cerita tuh lo. Iya. Sebelumnya gue jarang ketemu sama dia. Beneran hari itu tuh dia datang itu ke gue. Nggak pernah, maksudnya pas gue di saat keluar tuh nggak pernah gue ketemu apa gitu. Oh, Enggak. jarang. Enggak. Setiap gini nih, setiap anak gigi yang keluar itu gue nangis nggak di depan mereka, gue sendiri gitu, kayak Baron, dia nangis. Gue baru tahu kalau Enggak. ini. Dalam hati gue sedih gitu loh, gue sedih dalam hati, gila. Maaf aja, maksud gue kenal Arman, gue kenal Bujana, tapi gue nggak sedekat gue kenal Baron, kenal Thomas. itu. Ya begitulah, keluarga ya, namanya juga keluarga. Keluarga. Maksudnya ya alhamdulillah sekarang buat gua sih mungkin ya insya Allah, maksudnya band yang masih ada grup WA gitu ya. Ya cuman gigi. Iya, maksudnya yang bareng Itu gitu. ada Onat. Ada Opet. Ada semuanya, Opet. Ada Opet, Wih, ada Budi, apa? Kang Ada Budi. Buat gua di satu sisi, maksudnya yang gua tahu ada hal yang baik yang mungkin nggak tahu apa ada nggak di tempat orang seperti itu, maksudnya demokratis lagi gitu, termasuk ininya. Ya kalau gua boleh bilang ya kayak ini, kayak posisi Hendy sekarang di Gigi, dia ngurusin Gigi gitu. Padahal maaf kata, kalau secara ini kan dia anak terakhir yang masuk
Terakhir Mas. Tapi suara dia kalau ada argumen yang bagus atau ada masukan yang bagus bisa dominan katanya. Di band lain nggak mungkin gitu. Iya. Coba ya. Tapi lu di slang bisa nggak gitu lu? bisa, karena dominan. Ada dominan. Iya kan, maksud gua ada nilai-nilai khusus yang memang tidak dipunyain gitu. Maksudnya Tapi di tempat lain. nilai-nilai kemanusiaannya juga kuat ya ternyata ya di Gigi itu ya. Maksud gua kan gua ngeliat reuni pun semuanya ada, mulai dari Onat, Opet datang. Ya karena masih hidup. Ini sebangkai-bangkainya dia ya, nih ya. Covid. Oke. Dalam Covid, lo tau sendiri kondisi. Dia loh masih sempet-sempetnya. Lu ada ini gak? Ada ini gak? Gila. Gak ada. Kirim. Iya, ya alhamdulillah. Ini yang patut dicontoh dari semua band-band Indonesia yang ada, terutama band-band yang udah gede ya, yang udah besar gitu loh. Nah, kalau gue ya di Nilai Gigi, gue di Gigi sampai hari ini lah, maksudnya kalau manggung gitu ya, sebelum ada komitmen, ini ada cerita lain mungkin. Gua nganjurin kan ke anak-anak waktu itu, gue bilang, gue tuh kadang kalau bawain lagu Terbang, gue bilang pas main gitu, gue mainin, gue tahu ini tuh rezekinya Opet, gitu ya sih. Oke. Ya kalau gua misalnya pas Ronald kan, karena gua yang main bass, jadi gua nggak berpikir begitu, ngerti gak sih? Mungkin Hendy yang berpikir begitu, bawain lo gitu kan, tuh mau gimana pun juga Ronald kan, misalnya kayak gitu. Atau pas bawain lagu Terbang, Hendy sama gua berperasaan, iya ini kan partnya mereka gitu, jadi ya insya Allah harus dapat bagian. Ya mau di sini di dalam sistem perroyaltian itu memang di Indonesia udah ada wadahnya kan. Kalau dari manggung ada pemotongan kayak gitu. Bukan gua tidak percaya sama institusi itu, cuman sedikit tahu jauh lah gitu. Tahu gak sih? Kita menyisihkan untuk memang buat mereka. Dan itu udah berjalan di manajemen. Tanya aja, maksudnya tanya aja. Iya. Gila, salut gua. Iya itunya maksudnya kan karena memang partnya Ronald itu. Gua bawain lagu Terbang gitu. Gua hanya membawakan doang gitu, nggak sih? Jadi itu perjuangannya ada Opet. AdSense yang dipunya. Posisinya juga dari tahun itu kan pandemi kan sama-sama dia juga nggak manggung, Gigi juga nggak manggung, gue juga apalagi kan, income nggak ada. Enggak, maksud gue dia sampai gila, dalam hati gue, wah gila nih orang nih gitu kan. Walaupun sebangsat ini. Bangsatnya lo. Bangsatnya gimana sih, Nat? Gue pikir siapa? Itu Surprise kan? Maksud gue ya Ganteng lu. posisi seperti itu. Sedekat ya tau lah chemistry-nya lah. Gitu. Ya apa ya? Kayak gini kalau di band itu kan ya apalagi yang lahir di tahun 90-an, sebuah komunitas yang sebetulnya boleh dikatakan tidak diakui bahwa itu buat sebuah penghidupan gitu toh saat itu. Beda sama sekarang, orang main band di saat sekarang ini kan udah ada industri yang bagus semuanya gitu, udah terstruktur gitu. Kalau dulu tuh enggak, jadi mungkin rasa kedekatannya tuh lain gitu. Kayak menemukan orang-orang yang dekat itu bener-bener boleh dikatakan yang satu ihwan, tau nggak tuh? Itu tuh beneran satu frekuensi gitu, ke bawah sampai saat ini gitu, kayak gitunya buat gue ya. Dan itu di nilai-nilai itu di setiap personil Gigi ada ya? Insya Allah mudah-mudahan aja memang ya? seperti itu ya adanya gitu. Oke. Terus lo bicara waktu itu berarti kan yang keluar duluan berarti dia Nat ya? Dia dulu. Almarhum Baron. Oh iya, almarhum Baron. Karena sekolah. Kalau lo karena apa? Enggak, kalau gue sebetulnya bukan ngeblame ke yang udah nggak ada atau apa, enggak sama sekali enggak. Gue sempat ini aja bukan panik dong, apa ya lebih istilahnya. Gue waktu itu ya tanya Ronald lah, yang bikin lirik kan gue sama almarhum kan. Pas keluar itu bener-bener gue sendiri gitu, entah itu depresi gue atau apa gitu. Jadi wah gitu, tau gak sih,
buat lebih ke fokus apa yang memang ternyata gue juga salah ngebawanya ke arah situ kan kayak gitu. Yang sementara lu juga tahu bahwa konsumsi obat itu tidak main-main gitu, yang bener-bener ke tubuh tuh jadi nagih gitu, bukan lagi iya kan, jadi sakit, nggak ada itu. Jadi priority dalam hidup gua tuh prioritinya ya itu gitu, bukan kerjaan nomor 2 gitu. Akhirnya tidak balance antara disiplin bekerja makanya permabukan. Jadi di satu sisi gua memang harus mengelarkan di album 3/4 itu kan kebetulan Gigi itu kan kerjanya udah kayak saat itu udah kayak 10 hari kelar satu album ya. Wih, cepet ya. Cepet banget. Nah itu gua harus nulis segitu 9 lagu gitu, wah dalam 1 minggu gitu kan kayak gitu. Berarti sejak lo keluar siapa yang nulis lirik? Nggak tahu gua. Coba tanya mereka. Akhirnya Opet Nah masuk. di album gue ya Thomas keluar nggak berapa jauh jaraknya kan. Iya, gua keluar dia nggak lama lah, 3 bulan apa 4 bulan gitu. Oh iya? Iya pokoknya nggak lama, setelah tour aja dia tuh. Berarti lo juga gila ya. Cuman yang gua tahu pas Ronald di mau mendekati keluar itu nggak tahu bener apa enggak ya. Gue tahu dari engineer kayak gitu-gitu. Lu tuh udah nggak tanyaan katanya. Iya. Manggung tuh soundcheck udah sendiri aja. Iya. Karena lo nggak ngerasa ada. Coba cerita Nat. Ya itu, ya pokoknya Perempuan. enggak situasi gue begitu Nggak, karena gua pikir siapa pengaruh Dok? gua. Beneran, aduh. Dan itu Siapa? gue tidak sadar. Thomas. Oh lo nggak ada. Itu aja. Itu di Enggak, gua luar tadi ini ya, di lu luar kenal. nalar lah. Asik. Nah ini, wah gila. Ini hari ini ada apa nih? Banyak banget nih. Ini ngobat 90s makin lengkap nih. Ini ada saksi juga nih. Lo ikutan lo. Ini kita slash nih, slash. Ini. Tarik dia mau. Ini slash nih. From Lo Pejompongan. duduk di sini karena lo bagian part of the perjalanan hidupnya anak-anak ini. Termasuk gue loh. Sini. Ini dong, Dok. Ayo dong. Oke, ini kita kedatangan Ando nih. Ah, minum udah lah, di bawa sini. Lo jangan menolak silaturahmi. Ini channel ini. Silaturahmi ini. Channel silaturahmi. Iya. Jadi bukan mengandalkan potlot doang, tapi channel silaturahmi bahwa ada yang namanya satu wadah potlot, orangnya banyak. Sini, Dok. Sini. Oh, sini. Inilah. You miss the party, man. Udah tuh. Oke, gitu ya. Nah, kalau Ando tuh bagaimana kalau yang lo pasti sama Ando di mana ada Pai pasti ada Ando kan? Rusak dia. Ando itu IMF. Aduh. Ini ada kejadian lucu. IMF betul. Ini kejadian lucu. Oke, onat dulu kejadian lucunya apa nih? Jadi abis nginep di rumahnya si Ando nih. Gue, Pai, almarhum Anggeliani, Imanes. enggak Ima. Pokoknya di mobil gitu ada, pokoknya di depan tuh Pai sama si dia nih nyetir kan. Pakai yang hijau carry itu. Carry. Jadi nggak jauh dari keluar dari rumahnya dia. Dia meleng. Entah dia lihat bajai, lihat cewek, entah lihat cewek biasa lah ya laki-laki kalau lihat cewek kan nengok gini kan, ya kan? Lu tau nggak? Nabrak bajai sampai Gue dengar cerita itu tuh. itu gila aja itu. Lo sampai segitunya. Iya. Emang bangsat emang zaman dulu. Kayak Ando tuh apa ya? Selain IMF. Iya, misalnya IMF lu Iya, tahu dong. dia Julukan dia tahu dong. Apa julukannya dia? Slash. dia tuh shelter banget rumahnya tuh. Shelter ya? Iya, Lu ngalamin nggak yang kalau pagi-pagi bangun kesiakan nyokapnya datang dibuka-bukain? Yoi. Ada pembantunya satu yang ditimpuk sama sapu tuh. Siapa yang cewek tuh? Enggak. Itu. Enggak, gue sih yang gue inget ke Ando tuh ya. Kan yang tadi gue bilang yang kata Pai lu ke Jakarta aja gitu. Yang pas lagi gue reguleran di Bandung. Iya. Nah gue tuh kan, zaman itu kan nggak ada telepon ya. Beneran percayaan aja, datang tanggal sekian, oke datang.
Gua datang tuh, gua udah cerita sih di podcastnya Soleh. Itu gua datang ke Jakarta, gua beneran tuh gadein jam gua. Gadein jam dulu. Benetton. Pada saat itu terkenal banget. Itu kan udah bagus Benetton. bagus. Benar udah berapa coba? 10.000 gua. Ingat tuh. Untuk ongkos gua ke Jakarta, udah datang aja gua ke Gambir. Katanya mau jemput kan. Udah nih mau jemput, gua jalan jam 5. Yang mau jemput siapa, Ando? Iya, pokoknya gengnya Ando sama Pai. Udah. Gua cuma dikasih alamat gitu, Pejompongan nomor sekian. Udah aja gua. Pas nyampe jam 9 di Gambir tuh. Gua nunggu aja. Gua kan nggak begitu ngerti dunia keartisan ya. Gua telepon koin aja terus ke Potlot. Mau ke Pai, nggak ada katanya gitu. Gue nggak tahu situasinya kok selalu dibilang nggak ada kan, ngerti ya? Ternyata kan kalau dari fans kan kayak gitu tuh. Jadi gue terus saya cepet habis kan 2.000 gue anjing 2.000 gue habis 2.000 kan gede banget waktu itu kan. Udah itu anjis gue beneran gue nih gue harus balik lagi ke Bandung kan. Gue bilang gue balik lagi ke Bandung. Gue cuman bawa celana sama celana lagi satu nih di tas plastik tuh. Anjis ini gue wah mau pulang lagi gimana kan. Gue beraniin tuh telepon rumah almarhum Baron kan di Menteng dia kan deket kan di Menteng. Baronnya nggak ada. Gue tahu Baronnya nggak ada. Baron lagi di Jogja. Yang ngangkat adeknya Eca tuh. Gue bilang wah dengan malu dengan apa daripada ini gue tuh mau ke tempat ini daerah Pejompongan tapi gue nggak tahu jalan. Gue bilang gitu. Datang loh jam 11 tuh, kebayang nggak lu nunggu di sana udah diusir gue deh. Dulu kan di gerbang kan dulu tuh si Gambir tuh. Jadi kalau jam 9 itu kereta terakhir dari Bandung kan. Orang-orang jam 10 harus sudah keluar tuh. Gue udah di luar aja, gue diem di parkiran itulah, udah diem kayak gitu. Dijemput sama Eca. Nah bawa tuh ke rumah dia jam 1-an gue lah, pokoknya jam 12-an itulah dibawa ke rumah Ando. Nggak ada siapa-siapa men di sana. Terus yang penting lo udah selamat aja. iya, gitu. tapi gue nggak tahu cara masuknya aja gimana kan. Gue cara masuknya gimana? Taunya lewat jendela. Kebayang nggak lu? Nggak, gue ke rumah baru, ke tempat orangnya juga gue nggak kenal amat kan. Cuman baru ketemu sekali. Iya, Gua. kan rumahnya dia kan kamar jendelanya kan yang tinggi-tinggi loh. Iya, yang tinggi. Yang Emang tinggi. selalu situ. Salah satunya itu orang kaya gitu. Iya. kalau kaya nggak dari jendela dong, dari pintu. Enggak, ini dari jendela yang paling kiri tuh. Tet, gua masuk aja. Kata gue tuh sebentar dulu, gue kan nggak tahu kan gelap apa kayak gitu. Tap, udah masuk ke situ. Ada yang tidur satu orang. Imanes. Oh, gue nggak kenal ke Imanes. Kebayang nggak lu? Mana lampunya gelap lagi, nggak ada lampunya. Itu gue ke situ, udah bisa, udah di situ aja. Kata Iman tuh, pakai apalah, pakai lilin kayak gitu. Itu udah nih gue, udah gitu. Datang dia jam 4 men, kebayang nggak? Ngobrol juga nggak karuan, gue startnya apa ya gitu. Udah berduaan datang aja. Terus pas datang dia Anang, Andi, Nat, lu ada nggak ya? Lupa gue. Hah? Kalau ada Pai pasti ada gua. Ada lah, pokoknya lu abis ngisi The Jackson. Iya. Bener kan? Ada. Abis Ada ngisi Nat ya? abis ngisi The Jackson tuh. No, sindong no. Ini dong. Masih space. Lagi seru lagi. Oh iya. Abis ngisi di Jackson, terus gue bilang pas masuk nih Pai, pas ngelihat gue, anjing gue lupa katanya. Tapi maksudnya, nah ini Pai ya, Pai itu ya sampai terakhir gue ketemu di Bali kemarin, gue ke rumahnya dia gitu ya. Maksudnya tahun-tahun kemarin nih 2021. Yang selalu diucapin Pai kalau ketemu temen gitu, kalau udah makan belum? Gitu. Enggak, Itu yang membedakan pertemanan zaman dulu sama sekarang. enggak maksud gue sampai ngelihat Pai itu kan, sorry gue bukannya mitos atau apanya ya. Buat gue rezekinya Pai itu nggak pernah putus loh dia. Iya, karena dia sering ngasih makan orang ya. Iya. Wah. Jadi
buat gua itu yang harus dicontoh tuh dari seorang Pai gitu untuk dalam sebuah pertemanan gitu. Kayaknya sepele sih nawarin makan kayak gitu. Itu beneran gua tuh ditanya pas malam-malam itu kayak gitu, lu udah makan belum? Gue jawab apa? Belum. Bener dong. Dari sore loh Iya. Gua kelewatan lo, Do. Gak makan mah. kebayang kan lu? Belum gua bilang. Itu langsung men, langsung kita makan. Gua masih inget ya di perairan, tau gak sih? Perairan tuh Keluar lagi keluar rumah naik mobil ke perairan, ada tempat bemo nongkrong tuh, ada mbok yang pakai itu tuh tampah gitu, kita jongkok men makan gitu jam 4:30 pagi lah gitu. Anang, Andi semua kayak gitu. Gila. Dari zaman itu gitu maksudnya. Nggak seru lah kalau Ando nggak ditarik kan. Sini dong. Jangan menghindar Ayolah. dari. Lu sekarang, lu enggak. Biar enggak ini enggak, ini lu sini. Lu sini. Udah ini udah seru nih. Oke, pas nih. Ando kurang Sini. sini Ando. Ya. Enggak biar ini Ndo, apa? Biarin. Oke, ini udah kedatangan Ando nih. Oke. Kedatangan Ando. Iya. Ceritain dulu dong. Oh, udah dong dia. Ando ini udah pernah masuk di podcast Oke. gua. Jadi ya emang sih yang lo bilang itu tuh, dia ini nyogok gue nih supaya gue bisa belajar gitar sama dia dan bisa datang ke potlot itu karena kalau Dia yang belajar atau lu yang gue belajar? yang mau belajar Ke Ando? ke Ando sama ke Pai. Oh, oke. Jadi alasannya pokok yang penting gue kenalin nama sepupu lo. Oh, ternyata. Itu begitu tuh. Sampai akhirnya kawin kan. Sampai akhirnya kawin sekarang dan punya 4 anak. Alhamdulillah. Gila. Saudaraan nih ya. Saudaraan sekarang. Oke. Gue ngajarin mirip-mirip. Gini lu bisa dulu segini. Wah kurang padahal udah bisa gue. Wah kurang. Lo ngomongnya yang kerasan do biar masuk. Ini aja mau. Jangan. Nggak apa-apa. Iya. Ini do. Gitu Oke. ngajarin mirip-mirip. Ntar baru ngomongin lagi, salamin dong, gitu. Jadi lu belajar dulu ke Pai dapat 50, lu kasih ke orang lain 10 ya. Dua. Targetnya kan sepupunya dia ya kan. Iya, tapi gue kan juga nggak habis akal. Zaman dong. itu nggak ngomong-ngomong dia ke gue. Gue juga nggak habis akal dong, ya kan? Iya. Gue bilang lo ajak Pai dulu nginep sini. Iya. Gua bilang, lo ajak Pai dulu anak-anak nginep sini baru lo bisa gitu. Gue bilang. Ternyata ya. Jadi inilah abang-abangan gue yang banyak yang Ini abang menghiasi. gue nih. Oh, jadi ada sama Ando sih, Dos, ada lagi, Dos, ada ya, ada ya. yang lebih mungkin apa teman-teman pernah dengar lagu Kembalilah Kasih tuh ya. Yang Anggun tuh. Itu sebetulnya ini sebelum Gigi gua itu. Ini ciptaan dia tuh. Sebelum Gigi gua bikin ngeband gua tuh sama dia gitu. Vokalisnya itu ada Opi, vokalis pertamanya Jamrut. Dulu namanya Jamrock kan. Jamrock dulu kan. Jamrock. Nah, itu ada Opi namanya. Udah ngeband, udah rekaman gitu ya. Udah rekaman. Pas rekaman tuh pokoknya tahu kenapa lagu itu dia jadi ke Anggun aja. Kenapa kok bisa jadi jatuhnya ke Anggun? Tahu ya. Laku sama Anggun soalnya dijual sama Pai kan. Iya kan? Anggun mau, udah. Iya. bikin. Oh. Disodorin sama Pai gitu. Karena kan Pai apa ininya kan MD-nya dia, MD-nya. Nah, terus Andoni marah nih. Mau gua bunuh kan. Siapa yang mau dibunuh? Gue. Nah, guenya nggak tahu. Nggak kan. Saking kesel dia. Pai kan awalnya Pai kan keluar dari Slang. Ya kan? Oh. Terus gue lagi ngeband sama dia nih. Itu Pai keluaran dari Slang yang Oh, jadi pertama, apa yang kedua tuh yang pertama. Yang pertama. Nah, dikeluarin bukan keluar. Dikeluarin. Nangis ya. Nangis. Terus udah gue lagi bikin band nih sama Thomas nih. Ya kan, abis itu Pai bilang sama Thomas di warung Indomie, udah gue ngeband sama lo aja deh mas, gini. Ayo katanya, anjir. Kata Pai, jangan dong, jangan.
gue jadi nangis di situ. Gue lagi serius-seriusnya main band. Enggak, dia kan beneran ke Potlot tuh dia pingin jadi pemain band kan. Iya, Ya bener. gua nggak sebegitu peka lah gitu, ngerti gak sih? Gua pikir anak Jakarta itu kan stronger gitu. Nggak taunya ada juga melonya. Oh, ada juga. Iya. Iya, ternyata memang apa ya yang gua pahami setelah itu. Ya kalau orang punya maksud gitu, terus maksudnya diginiin sama orang tuh memang sakitnya Iya. kan gila lah gitu. Dan- Tapi Kan abis dia itu kan langsung santai. Oh, langsung santai lagi ya? Santai. Abis itu Nggak jadi lu bunuh nih? nggak jadi. Abis itu ke Jackson, bikin lagu apa sekarang. Dulu gitu kan, bikin lagu jual. Iya. Yang malam bikin, paginya jual. Iya, Malam bisa gitu. bikin, Gila ya? Gila. Iya. Bikin lagu itu semalam bisa 3 lagu, 5 lagu. Jual. Gila loh. Tapi gila tuh zaman Pak itu. Kita keluar studio gitu. Terus ke Pluit gitu. Itu bisa dapat uang ya saat itu ya 50, 75 gitu. Pulang dulu Iya. Ribu. juta. Oh, juta. Iya. Gila. Zaman Gila. Gila. bikin lagunya instan semua. Insan. Tapi laku-laku dibeli-beli mula. Tapi ada yang keluar, ada yang enggak gitu. Tapi di situ ya musikalitasnya yang lebih gawat ya zaman dulu ya. Gimana tuh? Produktif lah, maksudnya produktif, Oh, produktif ya. dan kebetulan ketemu temen yang apa ya, yang pas. satu frekuensi aja gitu, frekuensi. semuanya sama gitu. Nah, Ando, lo kalau lo yang lo inget yang masih melekat atau imagine apa kenangan masa lalu antara Onat sama Wah, kalau gua ditanya mana inget, dikit banget. dikit ya. Tiap hari giting mulu. Tapi gua kalau skipnya ya. Iya, banyak skip ya. nggak, kalau dia dulu kan gini tuh, gua enggak, gua. Oh. Ya enggak. Tanyain. Enggak. Ya dia sampai waktu itu beli apa? Beli box dikasih dikit diaduin loh. Gue telepon polisi, Pak, ini saya ditipu nih, barangnya dikit. Ini orangnya di sini, tangkap aja nih, Pak. Besoknya tongkrongannya sepi. Iya, dia emang paling jahil nih. Ntar kalau dia nonton. Dia teman-teman semua, dia adalah apa ya? Dulu tuh disebutnya, kalau kalian mungkin mau nonton ada lagu Biarkanlah Anang. Nah, gitarisnya nih yang gondrong yang Oke. slash. Gua ganti baterai dulu sebelum penutupan. Pengen tahu Ando apa? Jadi Ando, apa Ando yang lo ingat? Apa tuh? Iya, memori antara yang terlucu lah. Wah, semuanya Lucu menegangkan. menyeramkan. Lucu Sampai yang lucu. nabrak baja itu ya. Bajanya udah terbalik loh. Gawat. Dia emang Enggak, paling gua jahil cuma sih mikir memang. Enggak gitu. Duluan gua apa duluan Baja? Duluan gua, tengah ketemu. Tapi abangnya nggak kenapa-napa loh. Nggak apa-apa, Baja penumpangnya itu- juga nggak apa-apa, Iya, cuma nggak apa-apa. kebaliknya. Tapi untungnya nggak kenceng sih, pelan. Pelan tapi kebalik ya. Iya. Tapi kebalik. Oke. Jadi kalau gue bilang bisa dibilang tim di Potlot kan banyak tuh yang ngumpul ya. Banyak. Banyak Tapi banget tuh. masing-masing punya nah timnya Pai itu ya ini ya orang ya. Iya. Masuk ya. Gua sebetulnya paling belakang kali gua. Iya, tapi- Ando lebih duluan ya sama Ron. Tapi gara-gara dia datang nih, dia terus udah. Lapak lo hilang. Biasanya kan kalau main bikin lagu nih, gue main bass, main gitar ya kan. Padahal gue senengnya main gitar, tapi suruh apa main bass aja lo gitu. Semenjak dia datang gue nggak pernah main bass. Bagian mabok doang. Mabokan aja. Mabokan doang. Ya habis jagoannya dia main bass. Iya, memang. Oh dia kan dulu influence-nya Billy Sheehan tuh. Senar bass sama dia kayak lembek semua gitu loh. Padahal kan gede-gede ya, sama dia lembek semua loh. Iya lo nggak Kayak lihat gitar kalau dia di main bass. Instagramnya Hah? dia. Apa tuh? Kalau di Instagramnya dia posting itu kan kayak Oh lihat. Senar bass nurut sama dia. Jadi lembek kalau sama dia. Gila ya, oke. Jadi di sini gue banyak belajar bahwa Gigi juga menerapkan apa tuh ya?
yang satu hal yang nggak pernah yang nggak dipunya menurut gue di band-band lain ya Nat ya, kayak cerita lo, terus ya proses kreativitas antara lu, Pai, Onat. Itu kalau nggak salah bentuknya tim mana di Jackson apa di mana gitu. Tim itu? Tim ini? Udah lu bikin aja tuh. Ada Arman, ada di Triple M itu. Di mana itu? Triple M. ya? Bikin band aja gitu. Tapi yang band yang nggak pernah jadi-jadi tuh lo ya berarti ya dia? Iya. Kena kudeta mulu ya. tapi mungkin nggak tahu ini mitos apa enggak. Ya semua kan menurut gua kan ada restu ya dari keluarga. Iya. Enggak, dia tuh Emang nggak dapat restu kali ya? Iya. Emang Nah, kenapa ceritain. kalau lu bisa cerita gitu? enggak yang Gua gua ngomong yang gua tahu tuh Ando itu kan apa ya, dia disuruh bisnis lah, bisnis keluarga gitu. Nah, udah di rumahnya itu yang kita tinggal itu yang jadi base camp itu, Iya. itu adalah konveksi itu, udah konveksi gede gitu Ando tuh. Nah kita di ruangan depan ada pavilion gitu, kamar itu langsung, nah itu dijadiin base camp sama dia tuh. Tak cuman ibunya tuh tidak menyarankan dia untuk main musik, sampai ke Pai bilang tolong dibunuh apa ya? Hasrat. Bukan hasrat, apa ya? Keinginan untuk main band itu dibunuh aja gitu. Dikasih tahu aja lu tuh nggak talent gitu. Lu tuh nggak ada gitu ke arah sana gitu. Sementara Makanya dia sementara dia kan les ke Pai itu ceritanya. Dan ternyata sekarang anak band enggak apa? Enggak, bukan, dia itu emang di ini juga enggak, bukan dari nyokap nggak direstui. Dia ke gurunya juga kurang aja. Contoh. Masa ke Pai nih. Udah nih Pai ngasih gitu. Nah, bisa itu kan kalau dulu kan kita suka sharing tuh, di pot-pot tuh. Si ini bisa ini. Ntar belajar tuh bareng-bareng sore-sore. Nah, besoknya dia tuh ke Pai ngadu yuk. Masa ke guru gitu. Terus gurunya lagi main gitar. Pai, amin. Nggak ada yang berani. Murid Dia kurang kayak ajar namanya. kurang ajar, jadi memang wajar nggak jadi. Dia beneran tuh. Pasti ada anjing nih kata Pak itu kan. Enggak ya. Pak juga nggak bisa marah. Enggak apa. Tetap nggak bisa marah. Kan kalau gue dulu mampai kayak Lala sama Toka ya kan. Ada empai masih ada gue ada empai. Kan? Iya tuh. Saking akrabnya tuh, sampai jadi kurang ajar. Iya. Sini Boy, lagi main nih. Rebut tuh. Tapi mainnya emang jago ya dia dulu ya. Dulu. Ayam jago. Jago tapi nggak ada remnya dia. Oh jago Nggak ada lampu merah di sikatnya. Bobrok kok. Iya sama gue juga gitu tuh. Kalau nggak suruh berarti gue main terus tuh. No. Iya. Kalau ke Ando gini, Dok, lead. Iya. Jangan perbar. Iya. Sejam setengah. Ya at least solo gitar lah lo keluarin. Enggak, jadi gini, kalau kita latihan di rental, di studio rental, satu shift kan 3 jam. Sejamnya itu lead. Lead aja sejam loh. Iya. Wah gila. Seru, aneh dan menegangkan ya. Iya. Menegangkan ya bener. Dan iya gue juga. Tapi thank you lah, dia salah satu kalau buat gua pribadi yang nampung dengan sukarela banget buat gue ya. Jadi gue beneran ke Jakarta kalau gimana tuh ada tempat, wah gue misalnya kalau nggak ada ini gue akan pergi ke sini gitu. Sama almarhum Andi kan. Terus almarhum Andi ngasih tahu ke gue. Kan gue ya baju biasa lah. Baju satu yang dipakai sama celana satu ini. Mot, gue ajarin kata dia. Dikandanin, Andi, lu harus diginin. Jadi gini, enggak ntar. Lu kalau kayak gitu, lu harus punya temen yang akrab 3 lah katanya gitu. Jadi lu 2 hari atau 3 hari di sini,
Ntar 3 hari di sini, ntar 3 hari di sini. Tour de friend. Ngerti ya? Iya kan kalau di tempat dianggapnya cuma 3 hari. Gitu. Iya, di sini muter gitu tau. Jadi Muter. bajunya itu, ganti. Ya muter itu muter sama almarhum tuh. Terus kalau siang nih Ted, kan mereka belum pada bangun dong. Jam 11 belum lah, mereka jam 2 bangun apa. Gua sama almarhum mandi jam setengah 11 dan nyuci. Kan Karena baju harus dipakai lagi ya. iya kan, terus tempat ininya tuh kan apa ya, jadi di Penjombongannya pinggir jalan gede kan. Iya. Tapi dia pakai pagar yang tinggi gitu, jadi nggak kelihatan. Pakai gerbang, pakai gerbang, terus di situnya juga jarang orang masuk. Jadi gue beneran bebas aja gitu, tau gak sih? Dia emang gawat dia. Selain itu dia anak orang kaya juga. Orang kaya dia, beneran. Oh, inget lah, ini ada cerita nih kan. Jadi waktu dia deketin sepupu gue. Oh, getol kan. Waktu dia datang nih. Ada Pai juga di rumah itu ya, di rumah kita ya. Dia datangin ceweknya. Tuh nyokap sepupunya gue itu bilang sama dia nolak. Satu keluarga nolak gue, gila gak? Lu masih kribol? Masih. Berarti keluarga dia normal ya kan? Kalau nolak. Kalau sampai gue terima berarti keluarganya nggak normal. Sampai dia balik-balik dari sana, anjing. Gue dibilangin gini. Udah Ando, nanti kalau udah sukses, udah punya Mercy, baru balik lagi ke sini. Bawa dong langsung. Pai bilang, udah potong rambut. Seminggu kemudian bawa Mercy. Di depan parkirnya pus di depan rumahnya banget. Set. Gak bisa ngomong apa. Udah silent langsung. Ya tapi buat gue beruntung lah. Gue hoki lah. Dalam hidup gue ketemu orang-orang yang luar biasa mempengaruhi gue juga dalam bermusik. Iya, nggak ada yang kebetulan. Ya, dan ini Iya, orang tapi yang nggak beneran sombong sih. loh. Nggak ada yang Kan kebetulan. semuanya ini kayak gue seperti sekarang ini, Thomas seperti sekarang ini, itu kan proses sejarah tidak akan terlupakan. Kayak gue pernah tinggal di tempatnya Ando, jadi markas di tempatnya Ando, di Potlot, itu kan semuanya semua sejarah. Dan ini menurut gua harus dicontoh dan harus dari Yang baiknya. Ya, yang baiknya harus dicontoh dan jadi cerminan buat teman-teman kita yang udah sukses gitu. Kita Karena itu dulu berteman nggak kayak berteman, kayak bersaudara. iya, itu dia. gitu. Bersaudara tapi mau ngebunuh coba. Ya karena Acting doang. Anjing. ya karena kenapa gue bilang itu karena memang ya kayak tadi gue kaget juga ternyata di Gigi itu masih menerapkan kayak tadi Samad masih nuraninya aja masih oh ini kan rezekinya si Opet gitu kan dan dia masih menerapkan ya udah begitu ada AdSense ada royalti Samad masih menyalurkan haknya si Opet begitu juga Onat gitu kan di situ kan. Kalau misalnya gua manggung gitu, bawain lagu yang memang ada bagiannya bukan gue meminta untuk ke Handy dipotong, disalurkan buat mereka gitu. Nggak via apa yang ngurus royalti. Luar biasa ya. Jadi lo memberikan hak orang itu seharusnya. Makanya rezekinya juga nggak pernah putus Iya, ya. makanya. Amin. Karena nggak pernah makan rezeki orang. Ini patut dicontoh tuh buat band-band yang lain tuh. Kenapa begitu? Karena sistem royalti di Indonesia bukan tidak percaya ya. Tidak bagus. Nggak, maksudnya persentasenya kejauhan gitu. Maksudnya pintunya banyak banget di sini. Iya betul ya. Iya, jadi ujungnya ke orang yang harus mendapatkannya itu terpotongnya lebih gitu. Luar biasa, gila. Dan ini nggak ada yang sombong loh. Begitu gua ini ngedatengin loh semua kayak Samad, Onat, lu tiba-tiba datang. Gue meeting dulu, abis itu gue kesana. Bener gak kesini? Dan gue punya ide itu 1:30 malam gue telepon dia, gue jawab. Iya, gue pikir perek, nggak gue angkat. Berarti kalau perek lo jam segitu. Gue bilang sama Onat. Nggak gue angkat, gue tidur lagi. Anjing ya, siap 1:30 coba. Gue bilang Nat, Terus gak ada namanya kan? gue bilang
Mot, gue besok janjian sama Onat nih. Gue bilang, gue mau kasih surprise nih, ide spontan. Gue bilang, lo datang ya besok lokasinya di sini. Pagi-paginya lo langsung japri. Woi, Nyot. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita mau nyanyi apa nih penutupan? Ando yang main gitar loh. Main gitar. Jangan. Apa dong? Apa dong? Iya. Gua gak bisa lah. Terus tau nggak lagu biarkan lah waktu recording. Bukan main gitar. Yang main gitar dia. Enggak, itu. Yang intronya itu kan lo semua yang main. Bukan gue. Ayo. Jangan atuh. Ayo, main dong. Sama-sama dong. Apa? Profesional. Apa ya? Karena gue mau ngasih gift nih kalau habis ini nih. Apa? Apa aja? Yang Lagu slang aja lah. kira-kira yang itu ada copyright. Apa dong? Gimana sampai Biarkanlah. pantai? Oh, biarkanlah. Kita lihat dong. Gua apa refnya doang. Oh iya, dan refnya aja. Coba lu dong. Oke. Biarkan aku begini, ini mauku. Biarkanlah aku begini, ini mauku. Biarkanlah aku begini, ini mauku. Terus aja. Oke, gila. Dan ini ciptaan lo ya? Enggak, bukan ya? Pai itu. Pai ya? Pai. Gila, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan sebelum itu, gue mau ngasih ini nih. Jadi Apa tuh? ada orang Harmonika baik ya? juga. Bukan ini. Oh. Gue mau ngasih kacamata Buat lu, buat Oke. Onat, Ando. Nanti Iya. gue kasih juga. Jadi dami. baru azan lo kecepetan sholatnya lo. Oke, kita cut dulu azan Kan dulu. kok nih tengah. Itu aja ya. Gua lihat Ando tuh dulu pas itu di Indosiar ya. Dulu ya. Stuntman ya. Oh iya, gua belum tahu itu stuntman apa enggak zaman itu gua. Stuntman. Iya, maksudnya belum tahu gimana. Android. Ya masa-masa itu. Masa-masa itu ya. Yang dimana remnya dikit. Gas mulu. Gas. Oke, gue akan memberikan sebuah kacamata dari Carol Jenny Eyewear. Ini produk lokal Bandung, Mot. Oke, lokal pride nih. Local pride nih. Dan ini apa? Keren sih, klasik kan lo suka kan? Iya. Gue kasih lihat kan bentuknya kayak gini. Semoga cepat datang. Ya tinggal kasih tahu aja. Plusnya berapa tadi? Plus. Nanya bukan min lagi. Kalau min itu negatif. Oh iya. Kalau plus. Iya. Gue suka juga sama dia. Oke, ini terima kasih banyak ya, Mot. Oh, sama-sama Onat, dong. Ando, Silaturahmi. Jadi channel ini channel silaturahmi sebenarnya. Nah, Semoga ini juga bisa jadi apa namanya inspirasi lah buat contoh buat orang-orang yang anak-anak zaman sekarang bahwa beginilah bapak-bapak kalian beginilah kehidupan. bergaul di zaman dulu ya. Iya. Gitu ya, dan perjuangannya luar Yang namanya biasa. temen kan nggak ada bekasnya. Betul. Nggak ada bekasnya, Mat, Iya. ya. Itu bekas temen gue. Nggak Gitu. mungkin. Oh, tapi itu bekas bini gue, ya kan? Iya. Kan? Itu. Itu bekas gue tuh. Itu gue pernah. Kalau gimana? Ada ini nggak? Quotes atau apa? Ya intinya apa Asik aja deh. namanya, silaturahmi itu harus tetap terjaga. Itu Terjaga penting. ya? Itu penting. Oke, dari Sejuk Bakmi dan Kopi ini kita obrolan sore ya, obrolan menjelang sore di channel Ngobrol bareng anak potlot tahun 90-an. Ngobat 90s. Wih, Asik. ngeri. Ngobat. Ngeri ya? Ngeri nggak sih lu? Ngeri. Ngobat lu. Ini guru kurang ajar gue ini zaman dulu nih. Ngobat ya. Emang. Lu kalau ke potlot lu mesti kenal dulu. Kalau lu mau ketemu Pai lu harus kenalin gue dulu sama dia. Sementara sepupu gue masih SMA. Gue gimana? Jadi dia udah dimusuhin sama satu keluarga. Gue juga dimusuhin sama satu keluarga. Berarti lo CS lo. Beginilah. Nggak tahu gua kalau lu tuh ada maksud.
Kita mainnya halus. Halus banget ya. Iya. Nggak jadi closing lu. Nggak ada habis-habisnya. Oke, ini juga kita mau asar dulu ya, udah azan ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Muhammad Onas. Sama-sama. Ando udah menghiasi channel YouTube gua. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Rezekinya makin banyak. Amin. Berkah. Barokah ya. Iya, kalau banyak juga nggak berkah ngapain? Iya, benar. Makin berkah dan ya. Thank you lah. Jadi kita closingnya kita bilang apa nih? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.